Andika atau sosoknya yang disebut dalam apa zaman kerajaan waktu itu hadir gimana? Mana ya? Yang kurang lebihnya insya Allah ada sosok prajurit juga ada Di sini ya. putri juga ada di sini banyak. Istilahnya apa? Datang di sini menyambut kita, tapi nggak kenapa demo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Paus, dan rekan saya, Mas Ben. Beng, di channel kami Slow Project. Teman-teman Slow, sahabat-sahabat Slow juga, kali ini kita sambung lagi ya dari video yang sebelumnya. Ya Mas Beng ya? Iya. Kali ini kita berada di sebuah lokasi bertepatan di daerah, lebih tepatnya di mana Mas? Lebih utaranya ya Mas ya? Iya. Utaranya dari lokasi video yang sebelumnya ya, di jalan yang sering terjadi tragedi ya. Oke, kita langsung ke Mas Beng ya. Mas Beng, boleh dijelaskan untuk tempat kita saat ini? Kalau tempat di sini ya beda sama tempat yang tadi gitu Beda kan. ya? Beda. Auranya beda sekali. Nah, Kalau lebih tepatnya di sini auranya positif. positif ya. Iya. Kalau bisa dijelaskan Mas Beng, ini areanya di sini itu seperti apa Mas Beng? Area apa sebenarnya? Kalau nampak pandangan dari saya gitu kan. Ya. Ini kayak sebuah kerajaan gitu. Sebuah kerajaan. Iya. Oh, kalau boleh tahu kerajaan seperti apa Mas Beng? Kerajaan mungkin kayak di film-film itu kayak singgasana gitu. Singgasana ya. Jadi ini Sobat Slow, kita berada di daerah kawasan Kota Kediri ya. Kota Kediri, lebih tepatnya di daerah Kecamatan Pare ya Mas Beng ya. Iya. Di daerah Kecamatan Pare. Jadi kalau mengenai sejarahnya sendiri, Kota Kediri itu termasuk kota yang tua ya Mas Beng ya. Bersejarah ya. Termasuk apa dari kerajaannya sendiri pun juga lebih tua ya. Iya, banyak peninggalan bersejarah. Peninggalan. Dan juga lokasi di sini itu termasuk apa Mas Ben? Apa tempat peristirahatan atau hanya sekedar pendopo atau seperti apa Mas Ben? Kalau menurut Mas Ben? Sebenarnya di sini itu luas. Areanya luas ya. Luas sekali. Nah, kalau di belakang kita ini kan ada apa namanya? Kayak danau ya. Seperti pemandian gitu ya. Teman-teman. Itu kalau di pandangan kita itu kan tempat untuk mandi para putri zaman dulu, zaman kerajaan Kediri ya. Iya. Istilahnya di apa namanya, pemandiannya area sini ya. Iya. Itu insya Allah kalau nggak salah itu pemandian Soroja. Nah, kenapa dinamakan pemandian Soroja? Nah, berkaitan dengan sekelilingnya itu ada tanaman Soroja gitu. Oh, jadi gini, sekitar area sini itu terdapat banyak sekali bunga-bunga saroja ya. Jadi maka dari itu tempat ini dinamakan Sendang Saroja. Ya, bukan begitu Mas Ben ya? Gitu. Nah, jadi Sendang Saroja.
pada waktu itu sejarahnya lokasi ini adalah tempat peristirahatan juga dan juga tempat pemandian seperti itu. Karena lebih di apa di bawah sana ya Mas Ben ya. Iya. Di bawah sana itu lokasi seperti apa kubangan air ya. Iya, Seperti sendang gitu ya Mas Ben ya. kayak danau gitu kan. Danau. Lalu gini Mas Ben, untuk pertanyaan dari saya sendiri, lokasi seperti ini tadi kan sudah disampaikan ya, Iya. auranya sangat positif sekali ya. Insya Allah positif. Dan mengenai tempat, setiap tempat itu pasti kan ada yang menjaga atau seperti apa gitu ya. Kalau untuk pandangan dari Mas Bennya sendiri itu seperti apa Mas Ben? Gimana? Atau ada sosok seperti apa Mas? Sebenarnya kalau kita di sini waktu masuk tadi, kita Ya. sudah disambut sebenarnya tadi. Kita Langsung udah disambut minta ya? izin, gitu kan. Kita masuk, ya dipersilakan gitu. Dipersilakan ya. Ya, kita baik, nggak merusak, nggak mengganggu. Istilahnya ingin apa, mau apa yang sebenarnya ini apa kok sampai istilahnya kan kalau dibilang orang apa namanya tempat yang rumbun atau banyak pohon-pohon. Rumbun, ya. Ya. Karena di sini sendiri juga bisa disaksikan ya, ada pohon tinggi besar itu. Kalau untuk suasananya sendiri sih apa seperti gimana ya, teduh gitu ya Mas ya. Iya. Dan bagusnya kan kalau ada yang rawat, kalau umpama ada petugas kebersihan khusus untuk Merawat ya. merawat tempat ini, ya insya Allah jadi apa enak sekali buat istilahnya buat apa hidup-hidup bersantai Beristirahat gitu ya. kayak orang bilang itu bersantai-santai untuk nengok-nengok suasana alam, dibersihkan itu kan. Iya. Jadi gini Mas Beng, Iya. saya sih penasaran tentang Hmm. apa kayak sejarah gitu. Kalau bisa Mas Beng bisa menjelaskan dengan singkat itu sejarahnya apa, dari siapa, lalu mengapa bisa jadi sendang seperti ini, lalu kenapa kok bisa ditinggalkan dan terus sampai sekarang pun juga tidak dirawat gitu. Gimana Mas Beng? Kalau mencoba menelusurinya kita Ya. harus tanya yang bersangkutan gitu kan, berkomunikasi kan. Ya. Ya kalau insya Allah mungkin mendapat ada yang salah kita minta maaf gitu ya. Ya. Kalau dari pandangan saya itu dulu ini sebuah kerajaan Kerajaan. ya, terus ada kayak dibilang itu penjajah kayak apa ya, mau diserang. Heeh. Nah itu terus pindah raja sama pasukannya pindah untuk sementara istilahnya mengungsi atau menyembunyikan diri Mm-mm. untuk sementara biar nggak apa dicari gitu kan. Ya. Nah, setelah itu udah aman terus kembali lagi dia ke sini. Kembali Beliaunya, sini lagi ya, ya. rajanya itu. Berarti lebih tepatnya itu sejarahnya dari zaman kolonial ya. Iya, insya Allah. Dari zaman kolonial juga Lebih lama lagi ya. lebih lama ya. Lebih sebelumnya lagi ya. Banyak simbol-simbol di sini memang ada. Kenapa kok pohon ini sampai besar nggak ditebang? Nah, itu ada Alasannya Mas ya. ada rahasianya. Memang ada simbol di sini, memang belum bisa untuk dikuak kan. Memang ada larang-larangan pribadi atau privasi. Ya. Nggak boleh disebutin. Mm-mm. Yang pasti di sini memang ya seperti yang tadi kita kalau bisa dipelihara, dirawat, dibersihkan. Ya kalau mau main ke sini ya silahkan, tapi jangan dibuat macam-macam atau Buat hal disalahgunakan. negatif ya. Ya, Lebih kalau bisa sih dirawat. ya. Sayang ini ya. Sebenarnya enak kalau
buat apa namanya kayak kolam renang gitu kan. Ya, buat Ya, seperti wisata ya, ya, wisata sejarah gitu ya, wisata sejarah bisa dirawat dan dilestarikan kayak gitu. ya. Karena gini, sahabat slow, mengenai sejarah sendiri pasti tidak terlepas dengan yang namanya pusaka, peninggalan atau seperti artefak atau apa seperti itu ya, Mas Ben ya. Iya, Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pusakanya sendiri tuh ada nggak Mas di sini kira-kira? ya kembali yang saya katakan tadi kan istilahnya diserang. Ya, Sebenarnya tuh diserang itu untuk merebut kayak mencari pusaka-pusaka yang ada di istana ini sebenarnya. di istana ini ya. Ya, berhubung dicari nggak ada, terus ya udah pulang gitu. Jadi rajanya kembali lagi. Memang kalau tempat pusaka memang ada di sini, Ada ya. ya, tapi nggak boleh disebutin. Oh, Takutnya nanti kalau ada orang yang berniat jahat disalahgunakan, tapi disalahgunakan ya. memang dirahasiakan. Kalau ini Mas, kalau Ya. ini kan pasti pertanyaan dari teman-teman pasti ada lah. Kalau di sini tuh gimana? Yang penjaga atau sosoknya yang disebut dalam apa zaman kerajaan waktu itu hadir nggak? Gimana? Mana ya? Yang kurang lebihnya insya Allah memang ada. Kalau prajurit juga ada Di sini ya. ya, putri-putri juga ada di sini banyak. Yang istilahnya apa, datang di sini menyambut kita, tapi nggak lapangan memang cantik. Kita juga apa datang juga baik-baik ya, dan niat kita juga menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nantinya dari pandangan masyarakat sekitar sendiri itu akan berbeda kalau kita tidak meluruskan ya Mas Ben ya. Iya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya, Biar nggak salah paham. biar nggak salah paham juga. Kalau bisa sih untuk ya pesannya untuk apa warga sekitar atau yang dari pemukiman di sini ya, kalau bisa kan dijaga gitu ya, kurang lebih seperti itu Pak. Dilestarikan sumber daya alamnya. Karena sayang sebenarnya Mas ya. Iya. Ini sejarah yang kuat lah termasuk itu ya, dari kota Kediri. Iya, masih berhubungan dengan Kediri juga sih. Kalau dibilang tuh penghuninya atau rajanya di sini memang ada kaitannya dengan kerajaan Kediri juga. Kalau kerajaan Kediri sendiri itu kan juga terpecah begitu, bukan? Kalau dibilang terpecah sih enggak. Termasuk di sini apa emang wujud dari keraton atau seperti apa? Istilahnya gini, kalau ada raja Kediri kan punya anak itu kan. Ya, Nah, anak cucu gitu ya. terus dikasih apa namanya sebuah kerajaan gitu, dibagi-bagi. Jadi sebuah daerah nanti dijaga atau begitu itu. Ya, diberikan kayak kita kan diberikan rumah sama orang tua, dan anak kedua diberikan rumah gitu. Jadi kayak itulah. Jadi dikasih kerajaan sendiri. Ya, tetap kita berhubungan sama kerajaan Tetap ya, jadi pusatnya tetap satu ya. ya. Jadi kerajaan Kediri sendiri ya. Oke, mungkin penjelasan dari kami cukup sekian, sahabat slow. Kurang lebihnya mungkin bisa ditinggalkan pertanyaan di bawah kolom komentar ya. Nanti kita akan kasih apa kilas-kilasan daerah sini ya. Oke, tetap stay tune terus. Oke, sahabat slow, kali ini kita tepat berada di area lokasi sendang ya, sendangnya yang apa namanya Mas Peng tadi, sendang apa? Pemandian ya. Sendang Saroja. Saroja. Jadi gini sobat slow,
lokasi Sendang Saroja ini bertepatan dekat dengan lokasi video yang sebelumnya, yaitu jalan yang ini ya Mas ya, yang sering terjadi tragedi kecelakaan tersebut. Lokasinya tepatnya ada di sebelah utara. Nah, sebelah utaranya jalan tersebut. Oke, kita langsung balik lagi ke Mas Bengnya. Gini Mas Beng, pertanyaan dari saya, mungkin nggak jadi kejadian di jalan yang video sebelumnya kita explore itu mungkin ada keterkaitannya nggak dengan lokasi di sini tuh? Kalau dibilang keterkaitan Ya. itu nggak ada Nggak keterkaitan sama sekali. nggak ada sama sekali ya? Ya, ini sebuah kerajaan. Kalau di sana memang banyak kayak hantu-hantu yang usil gitu. Kalau di jalan yang Ya, gitu. banyak orang negatif. Kalau sini kan Kalau di insya sini Allah lebih ke arah positif ya. jadi nggak sama. Ada suara. Ya, Karena lokasi ini juga dekat dengan area persawahan ya Mas Ben ya. iya. Banyak juga ya, suara jangkrik atau hewan-hewan di sawah lah. Kalau ini untuk lokasi sendangnya kita pas tepat berada di sendangnya ini ya Mas Ben. Iya, di bibirnya ini. Untuk Mas Bennya sendiri, apa yang dirasakan sekarang? Dirasakan? Ya. Ya senang lah, banyak cewek cantik sini kan. Oh di sini ya. Cewek cantik. Iya, senyum-senyum gitu kan. Dia menyambut. Tapi dalam artian positif ya Mas Ben ya. Iya, dia senang karena ada apa namanya tamu gitu kan, disambut. Jadi yang kita niatnya baik, dia pun juga sambutannya baik. Semuanya baik. Gitu. Ya. Jadi enggak istilahnya merusak atau mengganggu atau istilahnya mengambil sesuatu dari sini ya. Niatnya baik untuk berkomunikasi, bersilaturahmi kalau orang bilang kan, ya itu insya Allah dia pun sambutannya baik. Terbaik ya. Karena untuk kita sendiri mengeksplor di tempat ini juga kita mengenalkan dan juga kita melestarikan budaya dengan cara kami sendiri. Ya contohnya seperti sekarang ya Mas Ben ya. Iya. Kurang lebihnya kita gali mungkin informasi yang kita sampaikan itu mungkin belum terlalu dalam karena ada batasan-batasan yang harus kita jalankan, karena mungkin ada sesuatu yang sedikit privacy atau belum pantas untuk disampaikan di area atau sebuah tempat yang kita eksplor. Jadi mungkin dari kami cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan yang lebih atau mungkin mengenai tempat ini atau misalkan ada tempat yang lain, boleh ditanyakan di bawah kolom komentar, boleh ditinggal di situ. Untuk Mas Beng, gimana Mas Beng? Mungkin ada tambahan? Ada sedikit, ya, kalau ada kurang lebihnya kita minta maaf yang sebesar-besarnya kan. Ya, mungkin kadang pendapat orang juga berbeda-beda. Jadi kita di sini biar orang nggak salah paham. Gitu kan. Dibilang ini angker atau gimana, mungkin pendapat orang yang nggak tahu. Kelihatannya saja ya. Kelihatannya saja, tapi sebenarnya itu tempat yang indah, bagus ya. Kalau bisa sih, ya tadi ya Mas ya. Ya, dirawat, dilestarikan. Biar nggak nampak semak-semak, biar nggak nampak seram gitu. Itu aja masukannya sudah cukup Mas Ben. Oke, dari kami sudah cukup, mungkin bisa dukung channel kami. Oke, tambahan sedikit, saya di sini baru ya, perkenalkan saya Paus. Mungkin kalau Mas Beng sendiri sudah ada di video sebelum-sebelumnya, karena host yang sebelumnya sekarang ada di balik kamera ya, Mas Syafi ya. Halo. Itu suaranya Mas Syafi. Karena kita di sini timnya agak sedikit berkurang ya Mas ya. Iya. Karena kita juga hari ini dadakan ya. Iya, karena tadi juga hujan deras juga. Nah, halangan tadi juga cuaca kurang mendukung, dan alhamdulillahnya sekarang dengan izin yang kuasa juga, alam juga mendukung, dari Tuhan juga mendukung, dari Allah ya. Iya.
Alhamdulillah. Semoga nanti kalau ada tempat yang baru lagi, insya Allah ya mudah-mudahan nggak ada halangan. Insya Allah ya. Kalau mungkin ada lokasi yang perlu dieksplor dengan kita atau mungkin ketemu di mana, boleh disapa. Kita sekarang masih fokus di Kediri. Sementara ini ya Mas Beng ya, kita fokus ya. Kita akan keluar lebih jauh lagi. Mungkin ada tempat-tempat yang lebih menarik dan pantas untuk disampaikan dan diluruskan ya. Oke. Terima kasih. Dukung terus dengan cara like, subscribe, dan share ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Ini masalah intro. Mungkin bisa sedikit bertanya jawab untuk Allah. Ya, itu tadi salah satu dari interaksi yang ada. Kayak mau mana pas aku baca corona itu tewar suar kalau dibilang itu matanya merah. Jadi kayak ada sedikit apa namanya berhenti dikit tadi. Jadi karena fokusnya hilang. Kesana pokoknya tadi. Mungkin sini lagi.